Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini kita masih dipertemukan dalam ibadah kita. Meskipun ibadahnya masih dalam ibadah online, tapi kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bersekutu. Sebelum kita naikkan pujian kita akan bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami beribadah. Kiranya Kau mau urapi kami Tuhan, sucikan kuduskan hati kami supaya kami boleh berlayak untuk menaikkan pujian kami, penyembahan kami ke hadapan Tuhan. Dan semua yang kami naikkan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian api kemuliaannya. Dengarkanlah suara nabi. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lenyap, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau Dialah Allah yang menjadi panglima perang kita, oleh karena itu kita mau selalu siap sedia untuk menjadi pengikutnya Tuhan dan mau siap sedia untuk berperang bagi Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyelidiki hidup kita, apakah kita sudah siap pada saat kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali?
untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali, untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh percaya padanya. Mari kita sembah Yesus dia Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Sudahkah kita sedang bersedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali, untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh percaya padanya. Mari kita sembah Yesus ya Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita sembah Yesus ya Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Maka berfirmanlah Tuhan pada hari ini kepada kami semua. Dan biarlah firman itu kami dengarkan, kami pikirkan, dan kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari untuk memuliakan nama Tuhan Yesus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Filipi 3 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman ini dan mengaminkannya, melakukan dalam hidup kita.
Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dan Tuhan Yesus juga mengasihi Paulus. Walaupun Paulus hidupnya penuh dengan kejahatan, karena dia membunuh para murid Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tangkap untuk dia diselamatkan di dalam Tuhan. Sehingga Paulus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Paulus memiliki alasan untuk melupakan masa lalu yang penuh dengan segala kejahatan itu, membunuh pengikut Yesus. Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Tapi hidup Paulus diubahkan oleh Tuhan. Ketika dia percaya Tuhan Yesus, hidupnya menjadi baru. Melayani Tuhan Yesus dengan sepenuh hatinya, mengabarkan Injil, dan dia berkata di dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, Paulus hidupnya berbalik, memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus, melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya. Setelah kita diangkat menjadi anaknya dan diselamatkan, kita percaya kepada Dia. Apa yang sudah kita buat untuk memuliakan nama Tuhan? Ada cerita lucu yang pernah teman saya ceritakan. Dua kakek yang bernama, saya ringkas saja, A dan B, bermain dengan cucunya gembira. Dan hari sudah mulai siang, mereka makan siang. Kemudian kedua kakek itu tidur di sofa tamu. Dan kebetulan mereka punya dua cucu. Kedua cucunya paling senang menggoda kedua kakek itu. Kadang digelitik pinggangnya, kadang ditarik-tarik kumisnya, keduanya berkumis. Kali ini seru, kata si kedua cucunya, mari kita oleskan keju yang sudah lama tidak dipakai oleh ibu. Dan keju ini rasanya kok bau tengik, walaupun sebetulnya belum expired. Dan kemudian satu cucu mengoleskan keju pada kakek A, dan cucu yang satunya mengoleskan keju kepada kakek B. Kakek A bangun, bau, semua bau ruangan ini. Lalu dia pergi keluar ke taman. Di taman pun bau, karena kejunya dekat dengan hidungnya. Dia marah-marah. Ya, siapa ini? Rumah jarang dibersihkan. Aku malas main di sini. Aku mau pulang ke rumah. Dan kemudian dia bilang, "Cuk, aku pulang." Ya, kasih tahu mama, ya, supaya bersihkan rumah. Sebaliknya, cucu B bangun. Dia bilang dengan tenang. Dia bilang, "Kok bau ya, Cu? Ada bau apa? Nggak tahu." Baiklah, kalau begitu, coba kakek cari kotoran. Nggak ada kotoran. Oh, sepertinya baunya dari luar. Lalu kakek itu keluar. Kok bau? Dia dekat-dekat bunga yang harum. Karena banyak bunga, kok bau juga? Oh, berarti bukan ruangan, ya, di dalam ataupun di luar yang bau. Berarti mungkin tanganku kotor. Jadi dia mencuci tangannya. Kebetulan ada keran air untuk menyiram bunga. Tapi kok masih bau? Oh, tadi habis makan. Lalu dia cuci muka, berkumur, dan dia cium bau harum. Dan cucunya bilang, "Hore, kakekku pintar, sekarang bau, aku cium." Kakeknya digelitik, ya, oleh dua cucunya, dan mereka bermain dengan riang gembira. Kakek A tidak menerima kebahagiaan karena dia melihat yang negatif. Tetapi kakek B ketika ada masalah, dia berpikir positif. Masalah selalu ada jalan. Dan akhirnya kebahagiaan yang dia terima. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jangan suka
bersikap negatif di dalam hidup kita. Karena kalau kita berpikir negatif, hasilnya akan negatif. Dan kemudian pikiran kita menjadi buntu. Kalau ada orang, mungkin teman kita yang mengatakan hal yang kurang mengenakan, pikirkanlah, barangkali dia sedang ada kesulitan. Atau pikirkanlah, mungkin kita memang salah menginjak kaki dia sehingga dia marah-marah karena kakinya sakit. Dan oleh karena itu kita harus berhati-hati kalau berjalan supaya tidak menginjak kakinya orang. Itu adalah solusi kalau kita berpikir positif. Oleh karena itu dalam hidup kita selalulah kita berpikir positif. Karena apa? Karena kita harus berpikir kepada agendanya Tuhan, kepada kehendaknya Tuhan. Tuhan selalu menginginkan pikiran kita, akal budi kita, hati kita dan perbuatan kita itu yang baik, yang positif. Kalau kita ada kekurangan di dalam keluarga kita, misalnya kita tidak punya beras, Tuhan tahu bahwa kita sedang tidak punya beras. Dan Tuhan tidak ingin anak-anak yang dikasihinya kelaparan. Karena Tuhan adalah gembala yang baik dan Dia akan mencukupkan. Tuhan bukakan jalan, sehingga Bapak Ibu menjadi lebih rajin bekerja, sehingga akhirnya dia bisa naik pangkat. Atau kalau dia berjualan, dia ramah sehingga usahanya diberkati. Itulah agenda dan kehendak Tuhan. Paulus berkata, aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus memberi pikirannya dan tenaganya dan uangnya, waktunya untuk apa yang dihadapinya hari ini. Apa yang dihadapinya ke depan. Dia melihat hari ini banyak jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau dulu di masa lalunya dia membunuh murid Tuhan Yesus, ketika dia belum percaya Tuhan Yesus. Maka sekarang ketika dia diselamatkan di dalam Tuhan Yesus dan diangkat di dalam kemuliaan menjadi anaknya, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, sebagai ucapan syukurnya, maka dia memberikan waktunya, tenaganya, uangnya, pikirannya untuk pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi kalau kita menabur yang baik, seperti kakek tadi menabur yang baik, dia menabur pikiran positif, maka hasilnya akan positif. Jadi berpikirlah positif dan berpikirlah bahwa Tuhan menjaga, memelihara dan selalu menghendaki yang terbaik. Walaupun mungkin kita kadang-kadang sakit, walaupun mungkin kita bisa di PHK di dalam pekerjaan. John Maxwell berkata dalam buku The Winning Attitude, kunci menuju sukses. Kita tidak mungkin memperkirakan jumlah penjualan yang gagal. Kalau kita sebagai marketing ada gagalnya, tapi juga banyak yang berhasilnya kalau rajin. Atau suatu hari sekalipun kita rajin, misalnya di masa COVID-19, pandemi virus corona ini menyebar di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan banyak tempat menjadi zona merah. Dan mungkin saja usaha kita dalam bidang marketing penjualan menjadi mundur. Mungkin saja kita dagang di pasar, di toko sepi. Mungkin juga bisnis kita menjadi mandek, kita rugi. Tetapi jangan pikir yang negatif. Pikirlah bahwa kita akan berusaha semaksimal ini. Kita akan melakukan protokol kesehatan. Kita tetap berusaha berdagang dengan memakai masker, lalu kemudian dengan mencuci tangan dan menjaga jarak 2 meter atau 3 meter Maka kita tetap bisa berdagang dan selalu ada peluang sehingga usaha kita bisa berjalan kembali dan dapat mencukupkan kebutuhan keluarga.
Waktu kota Sodom Gomora mau dimusnahkan, agenda rencana Tuhan indah. Ia ingin menyelamatkan Lot dan keluarganya. Kejadian 19 ayat 16 sampai 17. Ketika Lot berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang. Janganlah berhenti dimanapun, juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Tuhan ingin menyelamatkan Lot dan keluarganya. Oleh karena itu, ketika mereka berlambat-lambat, ditarik tangannya supaya sampai kepada tujuan Allah, supaya sampai kepada agenda Tuhan, yaitu keselamatan. Mereka tidak binasa. Tuhan ingin mereka hidup, tetapi apa jawab Lot di dalam Kejadian 19? Kita akan membaca Kejadian pasal 19. Kejadian 19 ayat 20, 18 sampai 20. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku, sungguh pun hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusus oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Lot menawar, tidak mau disuruh lari ke pegunungan, tapi ke kota yang kecil, dan Tuhan melakukannya. Rupanya Lot ingin yang enak, ya. Pegunungan ada apa? Jadi dia barangkali pilih kota, ya. Karena apa? Kita melihat bahwa Lot juga hidupnya sepertinya tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita menyaksikan bagaimana dia ingin menyerahkan kedua anaknya, ya, kepada orang yang datang ke rumahnya, ya. Itulah sebabnya karena Lot tidak benar-benar bertaat kepada Tuhan, akhirnya kedua anaknya juga berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan apa kata malaikat itu? Saud malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Istri Lot hampir selamat tapi binasa, karena dia ingat kepada kalung emasnya, gelangnya, ya, ingat kepada mebel dan pakaian-pakaian, gaun-gaun yang pergi ke pesta indah-indah. Dia ingat masa lalunya, padahal di situ dia akan binasa, ya. Karena firman Tuhan juga seringkali mengatakan uang adalah akar segala kejahatan. Walaupun uang tentu Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi kalau seseorang menjadi rakus, ya, kemudian matanya, hatinya ditujukan hanya kepada uang, menjadi laknat. Tetapi kalau uang yang diterimanya untuk memberikan persembahan, ya, memberikan perpuluhan ke rumah Tuhan dan untuk membantu anak yatim piatu, itu menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada ilustrasi seorang yang bernama Arga Mota, saya panggil aja Mota, ya, pergi ke rumah Hajar, seorang petani, ya. Dan kebetulan
waktu datang di desa sedang memetik kelapa. Dia ikut membantu mengangkut kelapa itu ke rumahnya karena tidak terlalu jauh. Tapi apa yang terjadi? Hujan turun sehingga Hajar sibuk dengan kelapa-kelapanya, dan pemuda itu ingin mencoba naik. Kata Hajar, naik saja, ya, dan harga naik. Tapi apa, hujan turun dan Hajar lupa karena dia sibuk memetik kelapa. Teriak-teriaknya nggak didengar. Ya, hujan turun, geledek turun. Dia berjanji, Tuhan, nanti kalau aku kerja pertama, ya, kerja belum diangkat, ya, aku mau memberi perpuluhan walaupun ini baru kerja sementara, artinya kerja sebagai orang yang sedang diuji, ya, dihitung jam-jaman. Tapi apa yang terjadi? Dia sebagai marketing pinter, ya, bulan itu dia menghasilkan 1 juta, diberi 100.000. Bulan depan dia hasilkan 3 juta, ya, dalam bidang penjualan dia kasih 300.000. Kemudian bisa 5 juta, dia kasih 500.000. Diangkatlah dia menjadi supervisor, gajinya 8 juta, dia beri 800.000. Tapi dia terus berusaha sehingga kadang-kadang dapat bonus, pernah dapat 15 juta. Dia tidak mau memberi karena dia bilang 1 juta cukup, ya. Akhirnya dia diangkat jadi marketing, ya. Gaji tetap marketing ditambah dengan dia juga berusaha, ya. Ada bonus-bonus, dia mendapat 20. Pernah 25 juta. Dia sudah punya motor, sudah punya mobil, ingin mencicil rumah. Jadi enggak dosa kalau saya memberi 1 juta. Tapi hatinya tidak damai. Dia datang kepada pendetanya. Pendetanya bilang, kamu sudah punya motor, sudah punya mobil. Kalau mau beli rumah pun kamu akan kecukupan. Jadi jangan kamu udah beli rumah lalu kamu mau cicil mobil yang baru. Ya, itu enggak akan cukup. Ginilah gitulah. Ya udahlah, doa aja. Lalu pendeta itu berdoa, Tuhan, kalau Engkau hadir di sini, maka jikalau saya bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan lebih senang dengan persembahan daripada pemuda ini 1 juta dengan gaji dia 10 juta, atau Tuhan lebih senang dengan gaji dia 1 juta dan dia memberi perpuluhan 100.000? Dan pasti Tuhan akan senang dengan dia memberikan perpuluhan 100.000. Stop Pak Pendeta, ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Pak Pendetanya stop dan dia bersyukur bahwa dia mempunyai gaji yang besar dan dia dapat 12 juta diberi kepada Tuhan, 1,2 juta dengan gaji dan bonus 20 juta pun dia dengan senang dan rela memberi 2 juta kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Filipi 4 ayat 11, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan belajarlah mencukupkan diri, belajar bersyukur, belajar beri yang terbaik. Karena itu, saudara-saudara, jangan berhitung dengan Tuhan. Tuhan sudah memberi yang terbaik. Beri tenaga, jangan pakai perhitungan. Beri waktu, jangan perhitungan. Beri uang, jangan perhitungan, ya. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Doa-doa kita, hati kita kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Allah yang sudah mempercukupkan kita, yang memberi berkatnya, kalau nyawanya sendiri sudah mati di atas kayu salib, ya, dengan adanya virus corona pun, dengan adanya penyakit COVID-19 pun, kemanapun kita di rumah, kita pergi asal dengan 3 protokol kesehatan: memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, maka Tuhan akan melindungi dan menjagai kita. Dan ayat terakhir untuk kita semua, Filipi 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 19. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Percayalah, kemarin, bulan lalu, tahun lalu, 10 tahun yang lalu, hari ini Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Berkat yang terbaik Tuhan curahkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan gembala yang baik dan takkan kekurangan kami. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau sudah mati di kayu salib dan kami diangkat menjadi anak-Nya.
diberi kemuliaan Tuhan oleh Tuhan. Karena kami adalah anak Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami diberikan kesehatan. Kami diberikan keluarga, teman-teman, sahabat, jemaat, pengurus gereja, di mana kami bisa saling menopang Tuhan, bisa saling mendukung. Tuhan, ajar kami untuk memberikan yang terbaik, melayani Engkau dengan sepenuh waktu kami, dan memberikan tenaga, waktu, dan doa kami. Dan kami pergi untuk mengabarkan Injil. Kami pergi melayani Engkau. Dan Tuhan tolong supaya kami selalu dilindungi oleh Tuhan dan percaya bahwa kalau kami taat kepada Tuhan dan juga mentaati pemerintah kami di masa COVID ini dengan 3 protokol, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan, sambil kami terus memohon perlindungan-Mu, maka Tuhan akan menjaga dan menyelamatkan nyawa kami. Engkau berkati semua yang hadir, yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan, kita hari ini bisa beribadah online. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Dr. Juniasi yang sudah melayani di dalam firman Tuhan. Biarlah Tuhan memakai pelayanan hambanya bersama dengan keluarga untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun hambanya boleh melayani. Terima kasih kepada Ibu Devi yang sudah melayani sebagai WL, dan juga Ibu Debbie dan Michael yang sudah melayani di dalam pujian. Biarlah segala pelayanannya boleh memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa penutup dan doa berkat. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini karena kemurahan Tuhan kami masih bisa beribadah bersama-sama secara online. Biarlah Tuhan segala kepujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan juga memberkati Ibu Devi yang sudah melayani sebagai WL. Pakai pelayanannya bersama dengan keluarga, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih juga Tuhan buat Ibu Pendeta Dr. Juniasi yang sudah melayani kami di dalam firman-Mu. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang kami dengar boleh memberkati kami, dan Tuhan memakai pelayanan hamba-Mu bersama dengan keluarga dimanapun hamba-Mu boleh melayani, di mana-mana tempat nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih juga Tuhan untuk pujian yang disampaikan oleh Ibu Debbie dan Michael. Tuhan, biarlah semuanya juga boleh menjadi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Bapa, hamba-Mu saat ini berdoa buat jemaat Tuhan, baik di Hermon, Sinai, Philadelphia, bahkan buat setiap saudara-saudara seiman kami yang hari ini mereka sedang mendengarkan ibadah online ini. Biarlah Tuhan tahu segala keberadaan hidup kami. Kami sungguh mau menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam segala usaha perdagangan, di dalam pencarian nafkahnya, Tuhan, biarlah di dalam pekerjaan mereka semua diberkati oleh Tuhan. Segala kesulitan, tantangan, pergumulan, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Tetapi Tuhan yang akan selalu memberkati dan membukakan jalan. Bapa, kalau ada di antara jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan juga menjamah, memberikan pemulihan yang sempurna yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan segala kesulitan, tantangan hidup, biarlah kami mau serahkan apapun itu juga Tuhan, kesulitan-kesulitan itu kami mau serahkan kepadamu. Biarlah kami percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semua melewatinya, dan kami yakin Tuhan akan selalu bersama dengan kami. Yang berkekurangan, Tuhan juga memberkati dengan berkat yang berlimpah. Anak cucu kami di dalam pendidikan, di dalam sekolah, di dalam kuliah, berikan kepada mereka hikmat, dan biarlah mereka boleh sukses meskipun pada masa-masa ini mereka mungkin masih di dalam sekolah atau di dalam kuliah secara online. Tetapi biarlah itu tidak mengurangi mereka untuk tetap semangat di dalam belajar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua stafnya Tuhan, bahkan yang sedang menangani Tuhan
keadaan pada masa pandemi ini. Berikan hikmat Tuhan, kemampuan yang daripada Tuhan, sehingga ketika Tuhan semua sedang dijalankan, biarlah Tuhan turut bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan. Kami percayakan Bapa ke dalam tangan Tuhan keadaan ekonomi di dalam negara kami. Biarlah Tuhan juga turut bekerja, dan biarlah Tuhan ada pemulihan, dan bahkan kami berdoa untuk di seluruh dunia ini. Kami percayakan di dalam tangan-Mu. Kami tahu ada rencana Tuhan yang indah di balik semua yang kami alami. Kami yakin Tuhan, Engkau tetap Allah yang mengasihi hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah mengembalikan milik Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, balas dengan berkat-Mu yang berlipat kali ganda. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia
sabda.